Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadna bi asrarihi wa afadha 'alaina min barakatihi wa anwarihi wa nafahatihi wa ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Jihadi ini adalah kitab jihad. Yang dimaksud dengan jihad di sini adalah jihad qitali ya. Jihad qitali dalam arti perang. Karena jihad ini memiliki pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian umum daripada jihad adalah setiap daya dan upaya yang dilakukan orang dalam rangka meninggikan agama Allah, menegakkan kebenaran, keadilan, segala pengorbanan untuk mencari ridha Allah Ta'ala, itu jihad secara umum ya. Kalau jihad secara khusus berarti jihad qitali, jihad perang. Ima perang melawan, tapi yang dimaksud di sini perang melawan orang kafir yang mengganggu stabilitas negara Islam. Fardun mu'akkadun ala kulli dzakar mukallafin aslama hurrin li basar wa sihatin yutikuhu fa in asar raqan nisa wa dul jununi wasiwar. Jihad adalah fardu mu'akkadun yang mu'akkad, kewajiban yang dikokohkan, kewajiban yang benar-benar kewajiban. Wajib atas siapa jihad? Ala kulli dzakarin, atas setiap orang laki-laki, berarti perempuan tak wajib jihad. Mukallafin yang mukallaf, aslama yang muslim, hurrin yang merdeka, bibasarin yang punya penglihatan, berarti tidak buta ya. Laki-laki mukallaf, muslim, merdeka, bisa melihat, wasihatin dan sehat, yutikuhu yang mampu siapa orang hu akan jihad, mampu ya. Kalau tak mampu dia lemah ya tak wajib jihad. Hukumnya jihad ini fardu kifayah ya. Fardu kifayah. Terkecuali musuh sudah masuk ke negara kita. Kalau musuh sudah intervensi masuk ke negara, maka jihad bukan lagi fardu kifayah, tapi sudah menjadi fardu ain ya. Fa in asaroh, jikalau menawan siapa pimpinan kita, imam atau yang lain, menawan, orang yang ditawan macam-macam. Ada kalanya perempuan, ada kalanya orang gila, ada kalanya anak kecil, ada kalanya laki-laki yang dewasa. Jikalau orang menawan, jikalau menawan siapa pimpinan kita,
Raqqan nisa, maka menjadi budak siapa perempuan, wadul jununih, dan orang gila, wasigori, dan anak kecil. Dzul jununi dan dzussigori. Kalau orang yang kita tawan itu adalah perempuan atau orang gila atau anak kecil, maka begitu mereka ditawan langsung jadi budak dengan sendirinya. Perempuan jadi budak, orang gila jadi budak, anak kecil langsung jadi budak. Kalau yang ditawan adalah mereka. Berbeda kalau yang ditawan itu laki-laki dewasa, lain persoalannya. Wa ghairuhum ra'al imamul ajwada min qatli nawrikin wa mannin aw fida bimadin aw asra wa ma lahu sima min qabli khairatil imami aslama min ba'di usulihi ahad aw insabahu muslimun hinam farad anhum kadzal lakitu muslimun bi an yujada haitsu muslimun bihasakan. Wa ghairuhum, adapun selain mereka, selain perempuan, selain anak kecil, selain orang gila, berarti yang dimaksud ghairuhum ini laki-laki merdeka yang sudah akil baligh ya. Ra'al imamu, melihat siapa imam atau memandang siapa imam, al-ajwada, kepada yang paling menguntungkan. Al-ajwada ay al-ahadda min qatlin, berupa membunuh, aurikin, atau menjadikan budak, wamanin, dan melepaskan secara cuma-cuma, au fidain, atau dengan tebusan bimadin, dengan harta, au asro, atau ditebus dengan tawanan, au asro, atau tawanan. Kalau orang yang dapat kita tawan itu bukan perempuan, bukan orang gila, bukan anak kecil, melainkan laki-laki yang sudah dewasa lagi merdeka, maka mereka yang ditawan itu tidak langsung jadi budak, ya kan. Akan tetapi imam, kepala negara, diberi pemilihan untuk melakukan mana yang paling menguntungkan kepada Islam dan kaum muslimin. Diberi pemilihan antara 4 hal. Yang pertama, membunuh, mereka dibunuh. Yang kedua, mereka dijadikan budak. Yang ketiga, mereka dilepas cuma-cuma. Yang keempat, mereka dilepas dengan tebusan. Kita mengatakan kepada mereka, tawanan dari kalangan kalian baru kita lepas kalau ditebus dengan uang misalnya, atau tidak ditebus dengan uang melainkan dengan tawanan, tukar menukar tawanan ya. Kalau kalian melepaskan tawanan kita, kita akan melepaskan tawanan kalian. Ini yang dimaksud fida bi asra ya. Wa malahu, dan kepada hartanya orang yang ditawan, isima, hendaklah kamu melindungi. Asalnya wasima malahu, wasima lahu. Ada yang berbunyi wadama lahu, itu isima, lebih cocok wadaman lahu ya. Wasima, dan hendaklah kamu melindungi
daman akan darah lahu baginya, maksudnya darahnya. Min qabli khairatil imami, sebelum memilihnya imam. Jikalau masuk Islam, aslama jikalau masuk Islam, min qabli khairatil imami, sebelum pilihannya imam. Sebelum imam memilih, aslama masuk Islam. Masuk Islam min qabli khairatil imami, sebelum memilihnya imam. Tadi dikatakan kalau tawanan perang itu laki-laki dewasa yang merdeka, maka imam diberi pemilihan untuk melakukan satu di antara 4 perkara. Imma dibunuh, mereka dijadikan budak, dilepaskan dengan cuma-cuma, atau dilepaskan dengan pakai tebusan. Kalau mereka itu masuk Islam sebelum iman memilih salah satu dari 4 itu, masuk Islam sebelum imam melakukan pemilihan, maka Islamnya itu dapat melindungi hartanya dan darahnya. Kalau sudah menyatakan Islam, ya jangan diganggu, tidak boleh dibunuh sudah. Asal masuknya Islam itu sebelum imam melakukan pilihan satu di antara yang 4 itu. Kalau sudah Islam, meskipun Islamnya itu Islam pura-pura, harus dilindungi ya. Kita ambil zahirnya saja. Karena di zaman Nabi pernah terjadi, ada salah seorang sahabat bernama Usamah bin Zaid. Di dalam sebuah peperangan bertemu dengan orang kafir yang memang diincar. Begitu ketemu langsung dibunuh oleh Usamah bin Zaid, meskipun dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Begitu ketemu, orang itu bilang la ilaha illallah, tapi tetap saja dibunuh oleh Usamah bin Zaid. Setelah pulang Usamah bin Zaid ke Madinah, menghadap Nabi dan menyampaikan peristiwa yang terjadi. Usamah bin Zaid itu ditegur, disalahkan oleh Nabi itu. Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Kenapa kamu bunuh dia? Bukankah telah mengucapkan la ilaha illallah? Ditegur oleh Nabi. Usamah bin Zaid menjawab, kana muta'awwidan. Dia itu kan hanya ingin cari selamat, bilang la ilaha illallah. Rasulullah bersabda, ala syaqaqta ala qalbihi fata'lama annahu shadiqun aw kadhibun. Kenapa Anda tidak membelah dadanya agar Anda tahu bahwa dia itu benar atau berbohong ya? Kalau ingin tahu yang sebenarnya ya harus dibelah dadanya. Ini artinya cukup mengambil dan melihat zahirnya ya. Aslama ini aslama semuanya. Aslamin ba'di usuli ahad gitu ya. Aslama masuk Islam, kok tak nyambung. Min ba'di usulihi, ini kurang ini. Ini kurang mana? Ini wa qabla asrin tifla uldinin nasab wa malahu wa qabla asrin tifla uldin nasabi wa malahu wa kum bi islami sabini aslama min ba'di usulihi ahad au insabahu muslimun hinam farad
anhum kadzal lakitu muslimun bi an yujada haitsu muslimun bihasakan. Wa qabla asrin, dan sebelum ditahan, tiflawuldin nasabi dapat melindungi apa orang yang masuk Islam, melindungi siapa orang yang masuk Islam, melindungi tiflawuldin nasabi kepada anak kecil nasab, anak kecil dari kepada anak-anak yang masih kecil, anak nasab. Wa malahu, dan melindungi kepada hartanya. Artinya jikalau orang itu masuk Islam sebelum kena tawan, ya, sebelum ditawan masuk Islam, maka Islamnya itu dapat melindungi anaknya. Dilindungi dari apa anaknya? Katanya tadi kalau anak di bawah umur, begitu ditawan langsung jadi budak. Tapi berhubung orang tuanya masuk Islam sebelum ditawan, maka anak kecil yang ikut ditawan itu bisa terlindungi, selamat dari dijadikan budak. Wa malahu, dan melindungi hartanya. Orang itu masuk Islam sebelum dikena tawan. Kalau misalnya anaknya yang masih kecil dikena tawan, maka tidak bisa dijadikan budak, karena Islamnya orang tua dapat melindungi anaknya dari diperbudak. Wa malahu, dan melindungi hartanya. Wahkum bi islami sabi, dan hendaklah kamu menghukumi Islamnya anak kecil. Wahkum bi islami sabi, dan hendaklah kamu menghukumi Islamnya anak kecil. Aslama, yang masuk Islam, ini satu beda ada punya saya. Aslama, yang masuk Islam, min ba'di usulihi, dari sebagian orang tuanya sobi. Masuk Islam ahadun, siapa seseorang. Ini fa'ilnya aslama. Yang masuk Islam min ba'di usulihi, dari sebagian orang tuanya sobi. Ahadun, siapa seseorang. Aw in sabahu, atau jikalau menawan kepada sobi, muslimun, siapa orang muslim. Hinam farada, ketika sedang sendirian siapa sobi. Hinam farada, ketika sedang sendirian, menyendiri, ya, menyendiri siapa sobi, anhum, dari mereka, usulihi. Kada sedemikian juga al-lakitu muslimun, adapun anak temuan adalah muslim. Bi an yujada, dengan ditemukan siapa lakit, ditemukan haitsu, di suatu tempat, muslimun, yang adapun muslim, biha, di tempat itu, sakana, adalah tinggal. Bi an yujadah, dengan ditemukan siapa lakit, haitsu muslimun, di suatu tempat yang mana adapun muslim, biha, di tempat itu, sakana, adalah bertempat tinggal. Artinya anak kecil itu kapan bisa dihukumi Islam anak kecil? Anak kecil itu Islamnya tidak bisa berdiri sendiri, ya, tidak bisa Islam sendiri. Ada anak kecil masuk Islam, ya, ada anak kecil masuk Islam itu. Kapan anak kecil itu dihukumi Islam? Hukum Islamnya tidak mendiri, tidak mandiri, akan tetapi Islamnya anak kecil itu adalah tabi kepada orang lain. Yang pertama, anak kecil dihukumi Islam kalau salah satu orang tuanya ada yang Islam. Salah satu dari bangatuan ada yang Islam, anak kecil itu dihukumi Islam.
Yang kedua, anak kecil dihukum Islam kalau dia dikena tawan dan yang menawan itu orang Muslim. Yang menawan itu orang Muslim pada saat anak kecil ketika ditawan tidak bersama orang tuanya. Ya. Yang ketiga, anak kecil yang ditemukan, anak temuan, laki anak temuan. Ada anak temuan masih di bawah umur, ditemukan di mana? Di suatu tempat yang di situ ada orang Islamnya. Maka laki itu dihukumi Muslim. Ada anak buangan ketemu di Bali misalnya. Berhubung di Bali itu ada orang Islamnya, maka si laki itu dihukumi Islam. Ini hukum dunia ya. Kalau hukum akhirat berbeda. Anak kecil yang mati itu ya selamat masuk surga itu. Tapi yang dimaksud Islam di sini dalam kaitannya dengan hukum dunia. Anak kecil dihukum Islam karena salah satu di antara 3 perkara. Satu, karena orang tuanya ada yang Islam. Yang kedua, anak kecil ditawan dan yang menawan orang Islam. Dan ketika ditawan tidak sedang bersama orang tuanya. Yang ketiga, anak kecil itu sebagai anak temuan dan ditemukan di suatu tempat, kawasan yang di situ ada orang Muslimnya. Babul ghanimati ini adalah bab ghanimah, harta rampasan ya. Harta yang diperoleh oleh tentara Islam dari orang-orang kafir melalui peperangan. Ini namanya ghanimah. Yaktasu minha qatilun bisalabi wa khumisal baqi fa khumsun linnabi yusrafu fi masalihin wa man nusib li hashimin wa li akhihil muttalib li dzakarin aqid wa fil yatama bila abin illam yarah tilama. Yaktasu mendapatkan kekhususan, mendapatkan keistimewaan, minha di antara harta ghanimah, mendapatkan keistimewaan atau kekhususan qatilun siapa orang yang membunuh bisalabi dengan mendapatkan salab. Salab artinya orang Islam, tentara Islam yang di dalam peperangan berhasil membunuh orang, ia mendapatkan kado yang namanya salab. Ia mendapatkan keistimewaan untuk mendapatkan salab. Salab itu pakaiannya orang yang dibunuh, kendaraannya orang yang dibunuh. Apa saja yang berkaitan dengan yang dibunuh itu salab. Si A sebagai tentara Islam dalam sebuah peperangan berhasil membunuh orang kafir. Maka pakaiannya si kafir itu, kendaraannya, apanya saja, itu menjadi haknya si A yang membunuh. Itu namanya salab. Salab itu. Salabul qatili li qatilihi. Itu ada hadis. Hukum misal baki dan dibagi 5 apa sisanya. Setelah diambil salabnya, dibagi 5 apa sisanya. Fakhumusun lin nabi, maka adapun 1/5 adalah bagiannya kanjing Nabi. Dalam Al-Quran dikatakan wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu wa lirrasuli wa lidzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil dan seterusnya. Artinya harta ghanimah itu setelah dipotong salab, harta ghanimah itu dibagi 5. 1/5 dibagi 5 lagi.
Jadi ada humus, ada humusul humus. Humus itu 1/5, humusul humus itu 1/5-nya 1/5. Yang 1/5 itu diberikan kepada beberapa kelompok. Pertama, 1/5 dari 1/5 menjadi haknya Kanjeng Nabi untuk nafkahnya beliau dan keluarganya. Setelah beliau wafat diberikan siapa? Yusrafu fi masalihin, digunakan apa bagian Nabi, digunakan untuk kemaslahatan Islam dan kaum muslimin. Diberikan kepada para ulama jadi insentif para guru ngaji kalau sekarang ya. Itu yang pertama. Wa man nusiba di Hasimin, dan diberikan kepada orang yang bernasab dengan Hasim, wali akhihi, dan kepada saudaranya Hasim, Al-Muttalibi, yang bernama Muttalib. Jadi yang pertama adalah bagiannya Nabi. Yang kedua adalah bagiannya keluarga Nabi. Yang dimaksud keluarga Nabi adalah keturunan Hasyim dan keturunan Muttalib. Ini keluarganya Kanjeng Nabi namanya. Adalah orang Islam, orang mukmin dari keturunan Hasyim dan keturunan Muttalib. Hasyim dan Muttalib ini saudara. Semuanya 4 bersaudara. Selain yang 2 adalah Naufal dan Abdu Samsin. Keempat-empatnya adalah putra daripada Abdi Manaf. Tapi yang dinyatakan sebagai keluarga Nabi adalah hanya keturunan Hasyim dan keturunan Muttalib. Dizakarin ad'if, kepada kelompok laki-laki ad'if lipat gandakanlah. Asalnya ad'if dizakarin, lipat gandakanlah bagian perempuan untuk orang laki-laki. Artinya bagian laki-laki mendapatkan bagian 2 kali lipat dibandingkan perempuan, di antara keturunan Hasyim dan keturunan Muttalib. Selain mereka diberikan kepada siapa? Ulil yatama, dan kepada anak-anak yatim. Anak yatim itu siapa? Adalah orang bila abin tanpa ayah, illam yarah tilama, jikalau dia tidak menemukan ihtilam, tak mimpi, tak keluar mani, ya kan? Tidak keluar mani, istilahnya illam yarah tilama, jikalau tidak melihat ihtilam, maksudnya tidak keluar mani. Ini definisinya anak yatim. Anak yatim itu adalah orang yang tidak punya orang tua, sementara dia masih di bawah umur, ya kan? Meskipun orang sudah tidak punya orang ayah, tapi sudah di atas umur, bukan anak yatim ya. Masa ada anak yatim umur 25? Ada itu. Wal fuqara'i wal masakin, wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.